Penyaluran Bansos PKH atau Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, dilanjutkan di tahun 2023 ini. PKH dan BPNT adalah dua jenis bansos reguler yang kembali disalurkan oleh Kemensos pada tahun 2023 kepada masyarakat rentan miskin. Seperti pada penyaluran di tahun 2023, PKH dan BPNT tahun 2023 ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat rentan miskin yang telah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Bukti masyarakat terdaftar sebagai ialah data diri tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk jadwal pencairan Bansos PKH dan BPNT adalah sebagai berikut: Bansos PKH tahap 1 Januari, Februari, Maret. Bansos PKH tahap 2 April, Mei, Juni. Bansos PKH tahap 3 Juli, Agustus, September. Bansos PKH tahap 4 Oktober, November, Desember. Bansos BPNT Januari sampai Desember setiap bulan. Sasaran penerima PKH ada 7 kategori yang masing-masing akan mendapatkan bantuan dengan nominal berbeda-beda. Berikut ini rincian nominal Bansos PKH berdasarkan 7 kategori penerima manfaatnya. 1. Kategori ibu hamil atau sedang menyusui mendapatkan Bansos PKH sebesar Rp750.000 per tahap. 2. Kategori anak usia dini 0-6 tahun mendapatkan Bansos PKH sebesar Rp750.000 per tahap. 3. Kategori siswa jenjang pendidikan SMA menerima Bansos PKH sebesar Rp500.000 per tahap. 4. Kategori siswa jenjang pendidikan SMP menerima Bansos PKH sebesar Rp375.000 per tahap. 5. Kategori siswa jenjang pendidikan SD menerima Bansos PKH sebesar Rp225.000 per tahap. 6. Kategori lansia di atas 60 tahun mendapatkan Bansos PKH sebesar Rp600.000 per tahap. 7. Kategori penyandang disabilitas mendapatkan Bansos PKH sebesar Rp600.000 per tahap. Sementara itu, pencairan Bansos BPNT setiap bulan dengan nominal Rp200.000 per KPM. Jika berkaca pada penyaluran sebelumnya, kapan PKH dan BPNT 2023 cair kepada para penerimanya? Tahun lalu, pencairan Bansos PKH dan BPNT dilakukan bersamaan. Oleh karena itu, estimasi jadwal pencairan Bansos PKH dan BPNT 2023 adalah sebagai berikut. Tahap pertama akan cair mulai bulan Februari hingga Maret tahun 2023. Tahap kedua akan cair pada bulan April hingga Juni tahun 2023. Tahap ketiga akan cair pada bulan Juli hingga September tahun 2023. Tahap keempat akan cair pada bulan Oktober hingga Desember tahun 2023. Maka dari itu, masyarakat bisa mengunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id untuk cek daftar KPM yang berhak mendapatkan Bansos PKH dan BPNT 2023. Caranya dengan membuka situs cekbansos.kemensos.go.id, lalu menginput data pencarian berupa wilayah dan nama sesuai kartu tanda penduduk KTP. Hasil pencarian akan menunjukkan status masyarakat, apakah termasuk dalam daftar penerima Bansos Kemensos tahun 2023 ini atau tidak. Demikian penjelasan mengenai jadwal pencairan PKH dan BPNT 2023 serta besaran Bansos yang disalurkan oleh Kemensos. Sedikit menyampaikan untuk penyalur Bansos di PT Pos, di dapil saya sungguh luar biasa, banyak perubahan yang dirasakan masyarakat karena penyampaian sangat-sangat langsung. Jadi banyak yang awalnya belum menerima, kemudian menerima. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Menteri, ada momentum menurut saya dengan pernyataan Kemenpan RB bahwa penanganan sosial kita dan kemiskinan itu
saya kira perlu kita sampaikan ke pemerintah. Kita sudah ada program validasi, peripali sudah ada di kita, tapi itu putar terus. Sementara Himbara tidak peduli dengan peripali itu, dia kirim terus dengan data yang ada sama dia. Kita berbusa-busa ingin merubah, mulai dari kepala desa, kepala dinas masuk ke sini, kita putar, kita ganti, besok tetap Himbara kirim ke situ. Saya kira Pak Ketua, Pak Aceh, kita perlu memanggil Himbara ke sini. Sebetulnya mereka seperti apa? Kita juga nggak bisa konfirmasi sampai nggak uangnya atau tidak. Padahal banyak daerah termasuk di dapil saya, makanya di gunung-gunung di Sipiongot, mereka nggak tahu cara mengambil itu karena ongkosnya menuju pusat kota itu sudah 200.000. Dari situ baru dapat mencairkan 200.000 lagi, 400.000, pulang balik 800, habis. Mereka mending menderes. Tapi kita tanya Himbara, itu sukses. Suksesnya di mana? Sementara kita rubah data, dia tetap tidak rubah data. Nah, ini saya kira kalau menyangkut legalitas undang-undang, kita harus rubah undang-undang. Di pasal berapa itu? Harus otomatis. Kalau sudah nggak ada ya sudah. Itu belum menyangkut dengan yang tidak jelas datanya, yang meninggal. Itu kita heran, tetap aja masuk aja. Ibu sudah kirim nih, datanya sudah terkirim, tapi orang tidak. Nah, sebegitu besar angka rupiah yang tersalurkan padahal tidak diterima. Kalau ini kita konversi menjadi program untuk menjadikan mereka tidak lagi miskin dengan perbaikan rumah, dengan permodalan, saya kira luar biasa catatan Menteri Sosial yang sekarang menjadikan orang menjadi sejahtera. Maka karena itu saya pikir ketiga, pendamping PKH ini tugasnya bukan hanya sekedar penyaluran bansos, tapi harus mampu mengidentifikasi para penerima KPM, para KPM ini harus bisa mereka identifikasi sebetulnya siapa yang punya potensi untuk keluar dari kemiskinan. Kalau hanya menyalurkan saja, ya ngapain itu pendamping-pendamping PKH? Harus berkemampuan, oh si A, si B, kalau kasih 5 juta, besok sudah keluar dari kemiskinan. Kalau si C mungkin harus 15 juta. Ya kalau hanya sekedar kumpul-kumpul dan bahkan mengkolek dengan alasan jauh, dikolek Pak, nih ATM-nya dikolek, upah koleknya itu 50.000, ya itu menompang di situasi kemiskinan menurut saya. Ini harus perlu kita evaluasi. Saya kira saran-saran dari para teman-teman itu layak kita pertimbangkan. Jadi para pendamping PKH itu harus punya kemampuan mengidentifikasi itu. Dan nanti kita tagih, kalau nggak bisa ya kita evaluasi. Untuk apa mereka? Karena sebutan Pak Wahid tadi itu menerima gaji 3 juta, sementara orang hanya 1.500.000. Itu luar biasa. Kami kira ini catatan-catatan seperti ini, keinginan ibu yang segera mengangkat harkat masyarakat kita ini sudah merubah Kemensos memelihara orang miskin menjadi mengangkat beberapa dari kelompok itu menjadi kaya. Saya kira ini perlu kita topang dan kita dukung. Tapi kalau perangkat-perangkatnya tidak mendukung, ya harus kita kejar perangkat itu. Kalau perangkatnya undang-undang, ayo kita rubah undang-undangnya. Kalau perangkatnya menjadi institusi lain, ayo kita bicara dengan institusi lain. Kami sudah pernah sebelum ibu di sini memanggil Himbara, tapi tidak menemukan informasi apa-apa. Berbulak-balik saja, mereka sebut data dari Kemensos, tapi sementara kita menemukan di lapangan seperti itu. Saya kira rekomendasi kita dengan rapat ini, ayo kita panggil Himbara. Himbara di depan Kemensos kita cecar di sini seperti apa itu. Dan sekali-sekali juga kita panggil para pendamping. Pendamping itu tugasnya apa sih? Di hadapan kita ini seperti apa pendamping itu? Ya, kita kan belum pernah panggil itu seperti apa. Supaya jelas bahwa mereka itu tidak sekedar menerima honor, menerima gaji, tapi sebetulnya mereka berkemampuan mengkelompokkan orang-orang yang berkemampuan. Bu Mensos sudah kepingin nih, tapi kemana orangnya? Mereka nggak kasih tahu orangnya, dia cukup menyalurkan saja. Ya, lelah kita seperti itu. Kita dimaki-maki oleh masyarakat yang tidak menerima, datanya sudah dirubah tapi tak kunjung menerima. Ini luar biasa rumit, karena memang sebagian karena kerumitan sistem, sebagian kerumitan karena disengaja,
sebagian kerumitan karena memang ada yang numpang di dalam proses ini. Kami kira ini ketua.